Bab ke-54. Nggak jeti! Teriak mereka bersamaan. Ats, jangan kabur! Ucap Clara langsung menarik kerah baju Raka dan Hero yang hendak lari. Kesepakatan sudah tidak bisa dibatalkan, duduk yang rapi. Ucap Galena membuat kelima laki-laki itu menegang. Nah gue nggak jatilah! Ucap Alvin dengan wajah memelas. Alvin ini sudah menganggap Galena seperti adiknya, begitupun dengan Galena. Jadi tidak ada canggung di antara mereka berdua, Dava pun tak keberatan dengan hal itu. Nggak ada tawar-menawar lagi, sahut Clara galak. Kelima pemuda itu sudah lemas sendiri melihat alat make-up Galena yang sudah berjejer di meja. Ayo kita mulai, ucap Galena langsung mengeksekusi Heru, sedangkan Clara mengeksekusi Raka. Galena dan Clara dengan telatan mendandani Heru dan Raka. Mereka mendandaninya bukan seperti banci, melainkan seperti aktor-aktor China yang terlihat ganteng. Namun namanya riasan pasti membuat para cowok-cowok ini merasa seperti banci, padahal mah bagus kelihatan lebih ganteng. Serius kita diginiin? Heru dari tadi terus menatap cermin dan membuat Galena kesal karena terus bergerak-gerak. Dim kak! Kesal Galena langsung menahan kepala Heru. Sumpah gue nggak bisa diginiin. Tebel banget cop! Teriak Raka heboh. Udah bagus ini. Ucap Clara bangga membuat Raka lesu. Clara dan Galena selesai dengan Heru dan Raka. Kini masih ada 3 orang yang belum. Clara maju ke arah Kafka, sedangkan Galena menatap Alvin dan Dava. Ayo giliran siapa yang mau duluan nih? Tanya Galena menatap Alvin dan Dava, sedangkan Clara sudah mulai mengeksekusi Kafka. Aku nggak mau, ucap Dava. Harus mau biar nambah ganteng, ucap Galena. Aku udah ganteng, lihat, ucap Dava membuat keempat temannya menatap Dava horor. Kan biar nambah sayang. Geram Galena membuat wajah Dava memerah dan langsung memeluk pinggang Galena dan menyembunyikan wajahnya pada perut rata Galena. Ach gila kalian berdua mesra-mesraan di depan gue. Teriak Raka kesatanan. Si bos bisa blushing juga ternyata. Sahut Heru saat melihat telinga Dava yang memerah. Hahaha jarang-jarang lihat Dava kayak gini. Tawa Alvin menggelegar membuat yang lainnya ikut tertawa. Dava sendiri bertambah malu rasanya. Kalian diam, ucap Dava yang sudah kepalang malu rasanya. Dan akhirnya teman-temannya pun memilih diam daripada menjadi samsak Dava. Udah, sini aku dandanin dulu. Ucap Galena mulai merias wajah Dava, sedangkan Dava memasang wajah melasnya ke arah Galena. Untung saja posisinya Dava membelakangi teman-teman yang lain, jadi mereka tak bisa melihat wajah cemberut Dava yang tampak imut di mata Galena. Gemesnya! Lirih Galena yang hanya bisa didengar oleh Dava saja. Udah belum sayang? Tanya Dava menatap Galena cemberut. Bentar lagi, jawab Galena. Kelima cowok-cowok ini telah selesai didandani, begitupun dengan Alvin yang sudah didandani oleh Clara. Selesai, ucap Galena setelah memberikan lip balm kepada bibir Dava, agar lebih mengkilap dan berwarna pink. Padahal bibir Dava sebenarnya juga sudah warna pink alami, karena Dava memang tak merokok. Ayo kakak-kakak semuanya kita atur posisi buat foto. Teriak Galena. Kla atur posisi, gue ambil kamera bentar. Ucapnya berlari ke arah kamarnya. Kak Dava duduk tengah sini ayo. Perintah Clara. Kak Heru duduk di pinggiran sini. Ucapnya lagi. Kak Raka duduk bawah sini. Kenapa gue di bawah? Udah kayak orang terlantar aja gue. Ogah? Bantahnya. Hai cepetan kak, ini posisinya udah dibuat sekeren mungkin, ayo cepetan duduk bawah. Ujarnya tak mau dibantah. Raka mendengus kesal. Tapi akhirnya menurut juga dan duduk di posisi yang Clara tunjuk. Ia menaruh tangannya di atas lutut yang ia tekui, walaupun seperti orang terlantar, agak keren lah dikit. Udah belum sih? Lama amat. Gerutu Raka. Sabar, kak. Biar hasilnya keren.
Jawab Clara sambil merapikan posisi tangan Alvin yang duduk di samping Dava. Iyalah, biar keren. Ngura bad boy kalian emang kelihatan banget, atau jangan-jangan kalian ikut geng-gengan itu ya? Tanya Galena menatap mereka penuh selidik yang membuat semuanya menegang. Berarti kita emang cocok jati geng-gengan itu? Ujar Raka menutupi kegugupannya. Sepertinya setelah ini Dava harus jujur kepada istrinya, jika kelamaan memendam rahasia, takutnya Galena akan tahu dari orang lain dan akan bermasalah pada hubungan mereka. Kalau kita anak geng gimana? Tanya Dava menatap Galena lekat, sedangkan teman-temannya yang lain sudah takut-takut jika Galena tak suka. Galena berpikir sejenak sebelum menjawab. Ya nggak gimana-gimana sih, asal jangan geng kober yang sembarangan itu. Jawabnya membuat yang lainnya merasa lega, terutama Dava. Kalau Zonix? Tanya Heru antusias. Galena lagi-lagi berpikir sebelum menjawab membuat Dava deg-degan. Boleh juga, ketuanya keren tuh waktu balapan, ya nggak Clay? Ucapnya meminta persetujuan. Betul tuh. Udahlah kita fokus ke pemotretan kita. Seru Clara. Dava dan yang lainnya lega saat Galena tak masalah dengan geng Zonix. Apalagi Dava. Ia merasa senang saat istrinya mengatakan suka kepada ketua geng Zonix. Tapi sebenarnya ia agak cemburu akan hal itu, karena Galena kan tidak tahu siapa ketua geng Zonix. Coba saja jika ketuanya bukan dia. Sudah ia, jadikan samsak detik ini juga. Jangan senyum, Kak Heru. Bad boy nggak ada yang senyum ramah gitu. Ucap Galena mulai fokus pada acara foto-fotonya. Duh nggak bisa nah. Dari sononya gue ramah tamah gini. Ucapnya menyombongkan diri. Alah nggak usah sombong lo dodol. Ucap Raka tak terima sembari menggeplak paha Heru. Sakit dodol. Ucapnya mengelus-elus pahanya yang terasa panas. Udah weh, ayo pada siap-siap. Ucap Clara galak. Heru langsung menghapus senyumannya dan mencoba tampil lebih serius. Oke, siap semua. Galena mengangkat kameranya, siap mengambil foto. 1, 2, tunggu. Potong Raka tiba-tiba. Apalagi, Kak? Keluh Clara. Abis foto boleh gue hapus dandanan ini, kan? Tanyanya penuh harap. Galena dan Clara saling pandang sebelum tertawa bersamaan. Kita lihat nanti. Jawab mereka kompak. Mereka hanya bisa menghela napas panjang sementara suara jepretan kamera mulai terdengar. Ayo kita buat lebih keren lagi. Kak Raka mana rokok lo? Pinta Galena mencadongkan tangannya. Mau buat apa? Bukan Raka yang bertanya melainkan Dava, karena ia takut istrinya akan berbuat aneh-aneh. Nggak buat aku. Buat pelengkap kalian foto aja, biar kelihatan lebih bad gitu. Jelasnya membuat Dava lega. Raka menyerahkan satu bungkus rokok kepada Galena. Galena langsung membukanya dan membaginya untuk Dava sebagai ketuanya, Raka, dan Alvin. Pose lagi yang lebih keren, Kak Raka nih koreknya, pura-pura mau hidupin rokoknya. Ucap Clara menyerahkan korek gas dan diterima baik oleh Raka. Galena mengambil foto mereka banyak-banyak dengan berbagai pose hingga mereka mengeluh sudah tak nyaman dengan riasannya. Udah kan ini? Tanya Dava. Iya udah. Jawab Galena yang masih fokus pada kameranya, melihat-lihat hasil jepretannya. Ini bagus banget nah. Kita bisa jual foto ini. Ucap Clara. Hei kalian mau jual foto kita? Yang bener aja. Ucap Raka panik. Bercanda elah. Ini bisa dipasang di mana gitu, nanti biar Clara editin, biar kelihatan lebih mulus fotonya. Ucap Galena. Gimana hapusnya? Tanya Dava. Oh iya bentar. Ucap Galena mengambil kapas dan pembersih untuk mereka. Pakai ini, tuangnya jangan banyak-banyak. Peringat Galena memeringati para cowok-cowok.
Ucap Dava menarik tangan Galena. Galena dengan sigap membantu Dava menghapus riasan makeupnya. Neng Clara, bantu Raka dong. Ucap Raka menggoda Clara dan mendapat tatapan sinis dari Clara. Bantu. Ucap Kafka menarik tangan Clara agar membantunya. Hah? Gue udah booking Neng Clara duluan. Teriak Raka mendapat tatapan tajam dari Kafka. Lo mau dicincang sama Kafka? Bisik Hero membuat Raka bergidik ngeri. Ia memilih membersihkan wajahnya sendiri daripada dieksekusi oleh Kafka. Kayaknya ada kapal baru ya Al? Tanya Hero kepada Alvin bertujuan menyindir Kafka dan Clara. Mungkin. Jawab Alvin sekenanya. Kapalnya udah berlayar belum nih? Sahut Raka yang ikut-ikutan. Kayaknya belum deh Kak. Bentar lagi mungkin, tapi kalau kelamaan nanti keburu nggak jadi berlayar nggak sih? Penumpangnya jadi pada kabur ke kapal lain. Sahut Galena yang ikut-ikutan memanasi suasana. Clara sendiri yang merasa mereka tengah membicarakannya dan Kafka, ia menjadi gugup sendiri saat membantu membersihkan riasan Kafka, sedangkan Kafka ia terus menatap wajah gugup Clara. Bener tuh, sayang ya kalau kelamaan, keburu pelabuhannya tutup dan gak jadi berlayar tuh. Ucap Haru sok dramatis. Ke kapal gua aja mau gak Neng Clara? Tanya Raka menggoda Clara. Apaan sih kalian ini? Ucapnya dengan wajah memerah. Kla, panggil Galena. Apa? Sahut Clara galak. Dah, jangan galak-galak napa? Ucap Galena. Dengerin nih ya, very good, very well. Cakep. Balas Raka dan Hero dengan semangat. Jangan terlalu berharap, nanti enti well. Hahaha. Tawa Galena menggelegar membuat yang lainnya ikut tertawa. Clara sendiri sudah prengat-prengut. Mereka mengobrol dan menggoda Clara dan Kafka hingga tak terasa sore pun tiba, hingga akhirnya semuanya pada pamit untuk ke rumah masing-masing, dan tinggallah Galena dan Dava di rumah. Dava dan Galena masuk ke dalam kamar, karena bayi besar Galena meminta asupan energinya. Kita pulang hari ini? Tanya Galena. Plap. Iya, aku masih ada kerjaan. Kalau di sini nggak anak sama papa mama kalau nggak ikut kumpul. Jawab Dava. Pulang setelah makan malam ya kak? Pinta Galena. Boleh, cium dulu sini. Ucapnya menunjuk bibirnya. Ih modus. Ucap Galena sembari mencapit bibir Dava. Cup. Hahaha, bukan modus sayang. Kekehan Dava terdengar setelah mengecup singkat biranum Galena. Udahlah, cepetan mau minum lagi nggak? Aku tutup nih. Ucap Galena cemberut. Iya sayang. Balasnya langsung memasukkan sumber energinya kembali ke dalam mulut. Ia menghiapi put nenegram Galena dengan semangat sembari memainkan rambut Galena yang menjuntai ke bawah. Bab kelima.